Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan analisa serbuk tembaga hasil proses electrorefining dengan variasi tegangan dan waktu pengendapan deposit terhadap bentuk serbuk dan komposisi kimia. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Susatri sebagai dosen pengampu pelajaran hidroelektrometalurgi dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Oke, jadi simak baik-baik ya videonya. Enjoy! Perkenalkan, nama saya Azmi Azirmansyah yang NPM 3334170031 bersama rekan saya. Saya Husnul Khotimah dengan NPM 33341700002. Jadi di sini ada outline, yaitu memiliki 4 poin. Di mana poin pertama adalah pendahuluan, poin kedua adalah tinjauan pustaka, poin ketiga adalah metodologi penelitian, dan poin keempat adalah referensi. Poin pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini yang akan kita bahas adalah latar belakangnya, di mana logam yang akan kita olah merupakan logam yang berasal dari mineral atau biji yang bernama kalkopirit atau rumus kimianya adalah CuFeS2. Logam ini kita olah menggunakan salah satu proses hidroelektrometalurgi yang bernama electrorefining, yang hasil produk akhirnya adalah tembaga dengan kadar 99,99%. Berikut ini merupakan peta persebaran daerah penghasil tembaga di Indonesia. Yang pertama, di daerah Natal, Sumatera Utara. Yang kedua, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Berikutnya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian ada Kantingan, Kalimantan Tengah. Kemudian ada Pacitan, Jawa Timur. Selanjutnya ada Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan Bone, Sulawesi Selatan. Serta Sumbawa Barat, NTB. Dan Mimika, Papua. Apabila meninjau ke hilir, dapat diketahui gambaran perkembangan ekspor produk tembaga dan olahannya. Jumlah produk yang terdiri dari katoda tembaga, tembaga batangan, tembaga lembaran, dan produk lainnya berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2004 tercatat 225.000 ton dengan nilai 754 juta USD. Pada tahun 2005 tercatat menjadi 426.000 ton dengan nilai 1.183,5 juta USD. Kemudian pada tahun 2013 sekitar 280.000 ton dengan nilai 5.845,5 juta USD. Bila direpresentasikan dalam gambar, maka Indonesia telah mengekspor sekitar 60% katoda tembaga, 34% kawat tembaga, 4% tembaga batangan, 1% tembaga lembaran, dan 1% produk tembaga lainnya. Gambaran ini merupakan peluang sekaligus tantangan mengembangkan smelter tembaga di dalam negeri. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh tegangan elektrolit. Dalam electrorefining, tegangan elektrolit bertujuan untuk mempercepat proses yang berlangsung. Pada electrorefining, tegangan yang digunakan tidak boleh terlalu tinggi karena akan menyebabkan lontaran deposit Cu terlempar dan tidak menempel pada katoda. Lalu tujuan penelitian yang kedua ada pengaruh interval waktu pengendapan. Dalam electrorefining, waktu pengendapan bertujuan sebagai proses penempelan di katoda. Semakin lama waktunya, maka deposit yang terbentuk akan semakin tebal. Namun, lamanya waktu akan membuat anoda terkikis lama-kelamaan. Maka dari itu diperlukan waktu yang cukup. Kemudian tujuan penelitian yang selanjutnya ada bentuk partikel dan komposisi kimia, di mana pada proses electrorefining nantinya akan menghasilkan endapan yang diperoleh dari larutan elektrolit. Endapan inilah yang akan menentukan bentuk partikel dan komposisi kimia dari serbuk yang dihasilkan.
Pada penelitian dilakukan dalam larutan elektrolit dengan tegangan yang berbeda-beda serta variabel yang divariasikan pada proses electrorefining yang meliputi temperatur, tegangan elektrolit, interval waktu pengendapan, konsentrasi H2SO4. Sedangkan variabel yang diamati meliputi bentuk serbuk serta komposisi kimia yang dihasilkan dari proses electrorefining untuk selanjutnya dilakukan penyerbukan. Poin kedua adalah tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, yang kita bahas pertama adalah karakteristik tembaga. Tembaga memiliki fasa padat dengan nomor atom 29. Titik leburnya adalah 1085 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 2562 derajat Celcius. Memiliki massa atom 63,546 U. Memiliki warna jingga kemerahan dengan skala kekerasan adalah 3,0 skala Mohs dengan massa jenis 8,96 gram per cm kubik, dan logam yang kita olah adalah berasal dari mineral bernama kalkopirit. Selanjutnya, kita masuk pada proses pengolahan tembaga. Pada proses ini, yang pertama-tama dilakukan adalah proses eksplorasi. Eksplorasi dilakukan untuk mencari sumber cadangan tembaga. Lalu, tembaga dilakukan proses penambangan. Setelah dilakukan proses penambangan, didapatkanlah biji atau mineral tembaga, yaitu kalkopirit. Kalkopirit memiliki kadar sampai kurang dari 2% tembaganya. Setelah dilakukan proses penambangan, kemudian dilakukan ore dressing atau pengolahan mineral yang bertujuan untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu proses konsentrasi untuk mendapatkan konsentrat. Tembaga hasil tambang dijual untuk dapat diolah dengan kombinasi dan konsentrasi. Kombinasi biasanya terjadi dari crushing dan grinding. Proses crushing dan grinding bertujuan untuk mengecilkan ukuran yang bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya, yaitu proses konsentrasi yang menggunakan flotasi. Proses flotasi di sini menggunakan sifat permukaan suatu logam untuk dapat terpisah dari pengotornya dengan cara menambahkan reagen agar mineral berharga yang kita inginkan dapat mengapung bersama dengan gelembung yang terbentuk dan naik ke permukaan. Pada proses ini, yaitu konsentrasi menggunakan flotasi, didapatkanlah konsentrat tembaga dengan kadar kurang dari sampai dengan 30% kadar tembaga. Konsentrat yang dihasilkan tersebut biasanya diolah dengan proses pirometalurgi atau menggunakan temperatur tinggi, yaitu menggunakan proses peleburan. Saat proses peleburan ini dihasilkanlah blister dengan kadar lebih dari sama dengan 95% Cu. Lalu, setelah proses peleburan, dilakukan proses pemurnian, yaitu salah satunya dengan menggunakan electrorefining. Pada proses ini, dihasilkanlah lembaran katoda dengan kadar 99,99% Cu dan siap diolah lebih lanjut agar dijadikan tembaga yang siap dipakai. Pada proses yang akan kita bahas ini, yaitu proses hidroelektrometalurgi, dengan menggunakan electrorefining, kita menggunakan deret volta untuk mengetahui apa yang akan kita gunakan dalam prosesnya. Deret volta sendiri merupakan deretan atau susunan keelektronegatifan atom-atom. Semakin kanan atau semakin akhir atom tersebut pada deret volta, maka semakin kurang reaktif atau nilai keelektronegatifannya semakin positif dan kationnya merupakan oksidator kuat. Sedangkan sebaliknya, jika logam tersebut semakin kiri atau semakin awal pada deret volta,
maka logam tersebut semakin reaktif atau nilai elektronegatifnya semakin minus. Logam tersebut merupakan reduktor yang kuat. Pada proses electrorefining ini, kita biasa menggunakan dua plat, yaitu plat anoda atau yang biasanya berasal dari logam yang ingin kita murnikan, dan plat katoda atau biasanya terbuat dari logam yang posisinya berada pada direct volta lebih kiri daripada anoda yang digunakan. Agar nanti saat dilakukan reaksi, logam yang berada di anoda tersebut menempel pada katoda. Proses electrorefining ini tidak dapat terjadi bila tidak ada listrik dan larutan di dalamnya. Oleh karena itu, proses ini disebut dengan proses hidroelektrometalurgi, di mana menggunakan aliran listrik dan temperatur rendah dalam prosesnya. Larutan di sini menggunakan larutan CuSO4. Reaksi yang terjadi pada proses ini yaitu reaksi pada anoda dan katoda. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah Cu menjadi Cu2- plus 2E-. Lalu pada katoda reaksinya adalah Cu2- plus 2E- menjadi Cu. Dan di sini Cu yang kita ambil dalam bentuk serbuk. Dalam proses ini dihasilkan juga anode mat atau lumpur anoda yang nanti dapat dijual dan dapat diolah untuk diambil logam berharga lainnya seperti emas dan perak. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini berisi diagram alir percobaan yang dilakukan. Pada proses pertama dilakukan persiapan sampel yang menggunakan biji kakopirit. Kemudian dilakukan proses penghancuran dan penghalusan. Dua proses ini merupakan proses kominusi sebagaimana tahap awal pada pengolahan mineral sebelum memasuki proses peleburan. Selanjutnya, sebelum masuk ke peleburan, dilakukan pengayakan, kemudian dilakukan karakterisasi dengan XRD dan XRF untuk mengetahui komposisi fasa dan komposisi unsur dalam biji. Kemudian dilanjutkan dengan proses peleburan dan setelah peleburan masuk ke proses pembuatan anoda. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap electrorefining, di mana pada tahap ini tegangan elektrolit yang digunakan sebesar 1,1, 1,25, 1,5, 1,75, dan 2 volt dengan interval waktu pengendapan 20, 23, 25, 29, dan 32 menit, serta variasi tetap temperatur 50 derajat Celcius dan jarak antara anoda dan katoda 30 mm dengan konsentrasi larutan elektrolit Cu 25 gram per liter dan larutan elektrolit H2SO4 120 gram per liter. Produk yang dihasilkan berupa serbuk tembaga, di mana serbuk tembaga ini merupakan endapan dalam electrorefining diperoleh dari elektrolit yang ditandai dengan kerapatan arus pertukaran sedang pada potensi lebih dekat dengan ujung linearitas Tafel. Deposit serbuk diperoleh dari larutan yang sama, tetapi pada kerapatan arus yang jauh lebih besar daripada kerapatan arus difusi pembatas untuk proses elektrodeposit. Setelah pada katoda terbentuk deposit berupa serbuk tembaga, proses pengambilan serbuk dilakukan dengan mengangkat katoda, kemudian serbuk tembaga diserut untuk dikeringkan. Kemudian, dilakukan pengujian terhadap serbuk tembaga dengan menggunakan metallurgical microscope with invert dengan perbesaran 50-500 kali untuk menganalisa struktur mikro dan bentuk serbuk. Kemudian selanjutnya serbuk-serbuk tersebut dilakukan pengujian dengan atomic absorption spectrometer untuk mengetahui komposisi kimianya. Setelah serangkaian proses di atas didapatkan data pengamatan, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dengan membandingkan literatur yang berlaku, sehingga dihasilkan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan yang pertama ada anoda. Anoda yang digunakan di sini merupakan anoda tembaga. Lalu yang kedua ada atomic absorption spectrometer yang digunakan untuk melakukan pengujian komposisi kimia. Kemudian selanjutnya ada katoda. Katoda yang digunakan di sini menggunakan plat stainless steel 316L. Lalu selanjutnya ada metallurgical microscope yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap bentuk partikel.
Lalu selanjutnya ada rectifier yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik, dan selanjutnya ada tank. Tank digunakan sebagai tempat terjadinya proses electrorefining. Kemudian ada XRF. XRF digunakan untuk menganalisa komposisi unsur, serta ada juga XRD. XRD digunakan untuk menganalisa komposisi fasa. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah larutan elektrolit, yang kedua ada tembaga, dan yang ketiga ada plat stainless steel 316L. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Jadi, itulah video presentasi dari kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa, dalam kondisi seperti ini, tolong tetap jaga kesehatan dan di rumah aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.